Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 April 2022. Happy weekend untuk kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud terdahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Yang namanya modus penipuan dengan SMS, "Mama minta pulsa." Rasanya ini udah gak lagi mempan untuk kita. Kini banyak sekali modus-modus penipuan baru dengan mengaku-ngaku sebagai kenalan dekat atau sebagai aparat negara. Banyak yang akhirnya tertipu dengan modus-modus ini. Jadi waspada dan berhati-hatilah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para tua-tua, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang bersekongkol untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka berkonspirasi untuk menangkap Yesus dengan berbagai macam cara. Mereka takut kehilangan pamor, kehilangan pengikut, dan kehilangan kedudukan mereka. Karena orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, dan bahkan para penjaga-penjaga bait Allah yang ditugaskan untuk menangkap Yesus menganggap Yesus sebagai pribadi yang istimewa. Persekongkolan jahat mereka mengaku-ngaku sebagai penjaga hukum Taurat, sampai-sampai mereka mengutip ayat-ayat suci untuk membenarkan konspirasi mereka. Nikodemus, salah seorang dari pemuka majelis Sanhedrin, dia berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Namun Nikodemus malah disalahkan dan diremehkan sebagai orang deso dari Galilea.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup beriman kita, kita hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Ngaku sebagai pengikut Kristus namun bicara selalu ketus. Ngakunya Katolik namun selalu sirik. Ngakunya hamba Tuhan, nyatanya hidupnya jauh dari Tuhan. Semoga beriman kita bukan menjadi sekedar KTP dan tinggal identitas saja. Semoga kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang terpantul dari sikap iman dan perbuatan nyata kita sehari-hari. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.